Perkenalkan, nama saya Sonia Situmorang, NIM H1B1200062. Saya dari Universitas Negeri Jambi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membawakan materi tentang aktor-aktor yang berpartisipasi di Provinsi Jambi 5 tahun terakhir ini. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur H. Syahirsyah, yaitu Wakil Bupati dari tahun 2001 sampai 2006, dan istrinya Ibu almarhum Sofia Joesaf, dari istri dari Bapak Abdul Faitah SH. Riwayat pekerjaan dan pendidikannya: S1 Sarjana Hukum Perdata tahun 1979 di Universitas Sriwijaya. Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari tahun 2001 sampai 2006 dan tahun 2010 sampai 2015. Yang ketiga, Ketua Badan Dekranasda Kabupaten Batanghari. Yang keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014 sampai 2019 dari Partai Demokrasi Dapil Batanghari ke Provinsi Jambi, yang sama seperti Syahirsyah. Riwayat pekerjaannya yaitu Kepala Dinas PU Kabupaten Batanghari tahun 1994 sampai tahun 1996. Yang kedua, Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Batanghari tahun 1996 sampai 2001. Yang ketiga, Wakil Bupati Kabupaten Batanghari dari tahun 2001 sampai 2006. Yang keempat, Bupati Kabupaten Batanghari periode pertama 2006 sampai 2011. Yang kelima, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Yang keenam, Bupati Kabupaten Batanghari periode kedua 2016 sampai 2021. Insinyur H. Syahirsyah atau dipanggil dengan Bapak Syahir resmi menjadi Bupati Batanghari dan Wakil Bupati Batanghari pada periode 2016 sampai 2021 setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jambi Hazumi Zola Zulkifli atas nama Mendagri Rabu pada tanggal 17 Februari 2016 di Pendopo, Rumah Dinas Gubernur Jambi di Jambi. Acara ini ditandai dengan pemasangan pangkat dan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta penyerahan dan penandatanganan fakta integritas. Selain itu, pelantikan terhadap Haji Yunita Asmara Syahirsyah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Fakhor Umar beserta Ibu unsur Forkompinda Provinsi Jambi, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi, dan para unsur Forkomprida, pejabat di Provinsi Jambi, serta undangan lainnya. Mantan Bupati Batanghari dari tahun periode 2006 sampai 2011 dikenal disiplin. Hal ini memiliki 2 orang anak dan pernikahannya dengan Haji Yuniti Asmara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari pada periode 2014 sampai 2019 dari Partai Golkar. Batanghari yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Jambi, dia memilih mundur dari jabatan sebagai anggota dewan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Batanghari periode 2016 sampai 2021. Selain itu, Syahirsyah dipercayai masyarakat untuk memimpin Batanghari selama 15 tahun, yakni pada masa Wakil Bupati Batanghari mendampingi Bupati H. Abdul Fattah pada periode 2001 sampai 2006, menjadi Bupati Batanghari yang didampingi oleh Bapak Wabub Ardian pada tahun periode 2006 sampai 2011, dan juga sebagai Bupati Batanghari periode 2016-2021. Pasangan Syahirsyah Sofia maju pada pilkada ini dengan diusung Partai Golkar dan Gerindra. Total jumlah kursi pendukung di Parlemen Kabupaten Batanghari ini sebanyak 8 kursi dengan rincian Golkar, dan sebanyak 8 Gerindra dan 3 kursi.
Selain memiliki 2 partai pengusung, pasangan bersatu mendapat dukungan dari PPP. Adapun visi dan misi ataupun komitmennya, yang pertama adalah visi pembangunan jangka menengah secara hierarki adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam rangka merealisir keadaan Kabupaten Batanghari idaman di masa depan. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah harus mengarah pada pencapaian visi pada pemecahan permasalahan pembangunan Kabupaten Batanghari. Untuk itu, visi pembangunan Kabupaten Batanghari tahun 2016-2021, masyarakat Batanghari yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan ketakwaan. Dan misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dan aparatur pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional ataupun efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi dan keadilan. Dan yang kelima yaitu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan dan kebudayaan serta nilai-nilai kesenian dalam daerah dalam kerangka memperkuat kebudayaan nasional. Makna visi dan misi dari kedua pasangan tersebut, yang pertama itu adalah Batanghari maju. Secara ekonomi diukur dari PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi minimal tumbuh rata-rata 75% setiap tahunnya. Kemajuan dilihat pula dari perspektif lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, agama, politik, keagamaan, dan lain-lainnya. Dapat dilihat dari kemajuan politik dan dapat juga diukur dari jangka indeks pembangunan manusia dari penurunan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah Batanghari adil. Maksud dari Batanghari adil yaitu penerapan prinsip yang adil dan demokratis dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, yang terwujud keseimbangan yang dinamis dan harmonis baik antar golongan masyarakat maupun antar ruang, daerah, dan geografis. Perlindungan terhadap masyarakat yang belum beruntung berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga adalah sejahtera. Dilihat dari perspektif ekonomi, sosial, dan budaya yang dilihat secara holistik dengan penetapan masyarakat yang meningkat dan berdistribusi secara merata yang diukur dari indeks generation. Sedangkan pendidikan, derajat kesehatan, dan partisipasi masyarakat meningkat. Yang keempat adalah ketakwaan. Didasari pemikiran bahwa banyaknya nilai-nilai keagamaan untuk menjalankan pemerintahan, membentuk masyarakat yang sejahtera yang lahir dan batin. Secara prinsip pembangunan pada sebuah aspek keduniaan akan sempurna, lurus, dan selamat jika dilandasi kepada aspek keagamaan yang menepati nilai keagamaan serta tanggal pengaruh negatif dan serta menolak pengaruh negatif keduniaan. Dari kedua aktor tersebut, mereka memfokuskan dari infrastruktur kedaerahan, di mana pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dalam memperlancarkan arus dari Batanghari ke kota-kota lainnya. Yang kedua adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur gedung sekolah, PAUD, TK, SD, madrasah, dan sekolah menengah pertama. Dan ketiga adalah pembangunan dan perbaikan asrama, gedung sarana ibadah. Dan yang keempat adalah pengembangan gedung dan penyediaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan dalam masyarakat sesuai dengan wewenang minimal sesuai SPM. Dan yang kelima, pembangunan perbaikan infrastruktur sarana olahraga untuk masyarakat dan masing-masing kecamatan. Yang keenam, pengembangan dan perbaikan infrastruktur jalan produksi perkebunan, jalan untuk pasar tradisional, dan sarana ekonomi lainnya. Yang ketujuh, pembangunan dan penyediaan infrastruktur jaringan listrik di perdesaan dan meningkatkan elektrivitas. Yang kedelapan adalah peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat. Dan yang kesembilan, pembangunan dan penyediaan sarana prasarana air bersih untuk masyarakat. Ada 5 proses visi dalam mewujudkan
dalam mewujudkan visi misinya. Yang pertama adalah fokus pada ekonomi kerakyatan. Dan yang kedua, fokus kepada infrastruktur daerah. Yang ketiga, fokus kepada kinerja masyarakat dalam bidang birokrasi. Fokus kearifan lokal. Fokus kearifan lokal dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, peningkatan peran ulama serta sinergitas ulama dan umaroh dalam proses pembangunan daerah. Yang kedua, peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembelajaran nilai-nilai yang keagamaan, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pengalian pemanfaatan dan fasilitas kearifan lokal dalam upaya meningkatkan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti Bapak Syarif, Guru Syukur, dan lain-lain. Yang keempat, penggalian pengembangan pelestarian budaya lokal maupun mendukung proses pembangunan daerah. Yang kelima, menghidupkan kembali uang kematian untuk masyarakat. Yang keenam, fasilitas pengembangan kesenian daerah, lembaga adat daerah, pembangunan sanggar kesenian. Yang ketujuh, penumbuh kembangan potensi dan prestasi kepemudaan dalam bidang keolahragaan. Sekianlah yang saya bawakan. Jika ada penuturan kata yang kurang dan jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.